Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita masuk subtopik yang baru, yaitu mengenai kuadran. Ya. Bidang kartesian itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya. Bidang XY itu dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1. Kuadran 1 letaknya di kanan atas. Kemudian kuadran kedua. Kuadran kedua di kiri atas. Ya. Kemudian kuadran 3 adanya di sini, di kiri bawah, dan kuadran 4 adanya di kanan bawah, adanya di sini ya. Memutar ya, berlawanan arah jarum jam seperti ini. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, di kuadran 1 itu semua fungsi trigonometri nilainya plus. Ya, di kuadran 1 ya. Di kuadran kedua itu nilai sin, hanya sin yang plus ya, di antara sin, cos dan tangen. Itu hanya sin saja yang positif. Adapun kuadran 3 itu nilai tangen yang positif. Sedangkan sin dan cosnya negatif. Kuadran keempat nilai cosnya yang positif ya. Jadi kalau misalnya contohnya di kuadran kedua berarti nilai cosnya itu negatif, nilai tangennya negatif ya. Kalau kuadran 3 berarti nilai sinnya negatif, cosnya negatif ya. Kalau kuadran keempat nilai sinnya negatif, nilai tangennya juga negatif ya. Oke, kita lihat contoh ya. Contoh 1. Tentukan nilai sin dari 120 derajat. Ini berapa sih ya? Oke. Pertama kita buat sudutnya 120 derajat itu diukur dari arah kanan ya, begini. Kalau begini kan 90 derajat ya, siku-siku ya, siku-siku nih kalau sampai sini. Kalau 120 derajat berarti lebih besar daripada 90 derajat. Berarti dia begini gambarnya. Ya, 120 derajat. Kalau kita lihat posisinya berarti dia berada di kuadran kedua. Ya. Nah, ini sudut yang besar. Kalau sini sudut besarnya 120, di sini berapa? 60 ya. Maka sin dari 120 itu sama dengan sin dari 60. Sin 60 sama ya. Nah, kenapa nih 60? Karena totalnya harus 180 ya, satu garis lurus. Ingat pelajaran SMP ya. Oke, tandanya gimana? Di kuadran kedua sin itu plus. Berarti tandanya memang plus ini ya, tandanya plus. Berapa sin 60? Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Plus setengah akar 3. Itu plus yang usah ditulis ya. Berarti sin 120 adalah setengah akar 3. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Contoh 2. Misalkan cos deh ya. Cos 135 derajat. Ini berapa ya? Kita gambar. 135 derajat juga berada di kuadran kedua ya. Begini. Kalau di sini 135 berarti di sini berapa? 45 ya. Kenapa? Karena totalnya harus 180 derajat. Dengan demikian, maka cos dari 135 itu sama dengan cos 45, tapi tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena di kuadran kedua yang positif hanya sin. Cosnya ini ya, cosnya negatif ya. Jadi tambahkan tanda negatif. Berapa cos 45? Yaitu setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan cos 135 derajat adalah setengah akar 2. Gitu ya. Oke. Contoh 3. Contoh 3 ya. Tentukan nilai dari tangen berapa ya? Tangen 150 misalkan ya. Ini Bapak ajarkan yang untuk hari ini kuadran kedua saja ya. Ini berapa nih? Kita gambar 150 itu posisinya begini juga ya. Masih di kuadran kedua. Selama masih kurang dari 180 derajat berarti masih di kuadran kedua. Di sini berapa sudutnya? 30 derajat ya, karena totalnya harus satu garis 180 derajat. Sehingga tangen dari 150 derajat adalah tangen 30 sama nih ya. Tapi tandanya di kuadran kedua hanya sin yang positif, tangennya negatif ya. Berarti tandanya negatif. Berapa tangen dari 30 derajat? Yaitu 1 per akar 3. Nah ini jawabannya ya. Oke. Silakan dicatat.